Bangga jadi guru, guru karakter menggenggam Indonesia. Menggerakkan Indonesia ya, Guru. Kita udah ada tagline yang baru. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada guru-guru hebat yang sudah menyisihkan waktunya untuk bisa mengikuti pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara kita, nah saatnya ini adalah sebelum masuk ke materi inti, kita akan mendengar beberapa prakata dari Guru Asep sebagai salah seorang dari Ketua Sekolah Guru Indonesia. Kepada Guru Asep, saya persilahkan. Sehingga keluarlah perka bagi bank atau peraturan kepala badan penelitian dan pengembangan dan pembukuan. Assalamualaikum Guru Siska. Waalaikumsalam Guru Asep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Guru Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Guru Siska. Waktunya sebentar, alhamdulillah. Luar biasa semangat guru-guru semua ya di grup pada minta link dari kemarin, luar biasa. Minta tolong dipanggil kepada rekan-rekannya jika ada yang belum masuk, silahkan ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah guru-guru semua, hari ini kita bisa bertemu ya. Nanti insya Allah akan mendapatkan sharing ilmu dari kepala sekolah yang luar biasa menurut saya, insya Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Guru-guru semua, pada kesempatan kali ini Sekolah Guru Indonesia mengadakan, insya Allah akan rutin mengadakan Zoominar ya, via Zoom yang juga live YouTube. Jadi bagi teman-teman yang nanti ingin belum bisa bergabung, bisa lihat di YouTube-nya Sekolah Guru Indonesia ya. Ruang biru ini sebetulnya adalah ruang bincang guru. Jadi ini adalah ruang di mana kami menampung semua aktivis atau alumni Sekolah Guru Indonesia dari manapun, dari angkatan berapapun yang ingin sharing dan berbagi kepada guru-guru lainnya di seluruh Indonesia melalui Zoominar kami. Dari mulai kepala sekolah sampai para praktisi pendidikan, ya. Jadi boleh siapapun. Jadi saya menghimbau kepada guru-guru yang alumni SGI, aktivis SGI yang ingin bergabung dan ingin berkontribusi, sharing ilmu dan gagasannya. Mari saya mengajak di ruang biru ini, ruang bincang guru. Insya Allah ini paling tidak akan dilaksanakan 1 bulan sekali, itu paling lama, insya Allah 2 minggu sekali lah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dan insya Allah kami juga akan melaksanakan 1 buah event besar nanti di akhir, mudah-mudahan guru-guru yang di sini, baik yang aktivis maupun guru-guru yang belum pernah menjadi penerima manfaat Sekolah Guru Indonesia, bisa mengikuti aktivitas tersebut. Di antaranya insya Allah akan ada Indonesia Teacher Leadership Festival, namun versi online. Biasanya kita laksanakan ini setahun sekali, event besar ya, dihadiri guru-guru dari seluruh Indonesia, dan biasanya offline gitu. Tapi karena kondisi saat ini, insya Allah mudah-mudahan agenda ini bisa dilaksanakan secara online. Dan harapannya bisa dihadiri berbagai sivitas pendidikan ya, terutama guru-guru hebat semua. Baik, guru-guru semua, saya mungkin tidak akan panjang lebar. Saya ingin menjelaskan bahwa program ini adalah untuk menampung begitu banyak potensi alumni, potensi aktivis Sekolah Guru Indonesia. Salah satunya hari ini yang akan sama-sama kita berdiskusi dan mendengarkan ilmu dari Guru Jusria Kadir ya. Beliau adalah alumni Sekolah Guru Indonesia yang beberapa mengikuti program dari Sekolah Guru Indonesia. Nanti mungkin beliau akan memperkenalkan diri. Oleh karenanya, selamat bergabung dan selamat menyaksikan ya, selamat mendengarkan, dan jangan lupa mencatat, dan silahkan nanti di akhir bertanya tentang bagaimana guru-guru semua mengelola main team gitu ya, berdasarkan bakat-bakat mereka. Baik, saya cukupkan dan selamat mengikuti program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sah. Baik, terima kasih Guru Asep atas perakatannya buat kita semua di pagi hari ini. Baik, seperti yang Guru Asep sudah katakan tadi ya guru-guru hebat ya. Sumber kita hari ini adalah Guru Jusriana Kadir. Beliau salah satu alumni Sekolah Guru Indonesia di bidang Millennial Leadership tahun 2019 dan juga penerima manfaat dari School for Principal 2016. Nah, sejauh ini Guru Jusriana kita kenal sebagai Bunda Yus. Panggilannya terkenal sebagai Bunda Yus dan telah memiliki beberapa prestasi. Salah satunya ini Bunda Yus ini dia sangat sangat tertarik pada bidang pendidikan, kemudian pada bidang komunikasi dan juga keterampilan. Nah, Bunda Yus sendiri juga sudah pernah menerbitkan sebuah buku, yaitu yang berjudul Jurus Jitu Membentuk Karakter Siswa, kemudian Melukis Wajah Negeri, dan juga buku anak yang berjudul Star. Nah, hobi selain itu, Bunda Yus juga merupakan salah satu Jamilah Sampara Award dari Sekolah Guru Indonesia. Oke, langsung saja kepada Bunda Yus. Waktu dan tempatnya kita persilahkan. Beberapa kali, tapi sering mengapa karena sinyal rumah. Udah pernah Kakak itu? Baik, terima kasih Guru Siska atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali hari ini bertemu dengan para guru semuanya dari Sabang sampai Merauke. Walaupun kita bertemu di media online, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para guru hebat, izinkan saya hari ini berdiskusi dengan para guru bagaimana mengoptimalkan tim sekolah berdasarkan bakat guru. Izin share materinya ya. Baik, para guru, apa yang pertama kali terpikirkan ketika orang berkata bakat? Apakah bakat yang dimaksud di sini seperti ketika kita di sekolah membuat ekskul, ekstrakurikuler untuk menyalurkan minat dan bakat siswa kita? Apakah yang seperti itu yang dimaksud? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tetapi izinkan saya hari ini memulai dengan sebuah pertanyaan yang mendasar. Mengapa orang bekerja? Apakah hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup? Apakah hanya sekedar meningkatkan pendapatan, mencari uang, mendapatkan gaji? Kalau hanya sekedar itu, mengapa ada orang yang sering keluar dari pekerjaannya? Walaupun sudah mendapatkan gaji yang lumayan. Apakah alasan orang bekerja itu ada alasan yang lain? Baik, menurut Abraham Maslow yang pernah mengkaji hierarchy of needs seseorang, beliau pada tahun 1943 mengeluarkan jurnal tentang human motivation, motivasi seorang manusia. Dan ini memulai era manajemen sumber daya manusia. Apa hasilnya? Ternyata hierarki kebutuhan seseorang yang paling di bawah itu adalah basic need namanya. Makan, minum, merasa perasaan aman, bisa beristirahat dengan tenang. Semua adalah basic need.
Nah, kalau orang sudah mendapatkan basic need-nya, maka orang akan berpindah fasenya ke kebutuhan selanjutnya. Nah, kebutuhan selanjutnya itu adalah pertemanan, hubungan yang baik, itu sampai ke puncaknya, itu adalah self-actualization, aktualisasi diri. Tetapi jangan dilupakan, seperti apakah sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah? Apakah hanya sekedar mencari uang? Bukankah Allah, bahkan daun yang jatuh pun tidak bisa jatuh kalau bukan Allah yang mentakdirkan? Lalu apakah tujuan Allah menciptakan seorang manusia ke muka bumi ini? Terutama kita barangkali para guru perlu perenungan yang dalam. Mengapa kita yang diberikan kesempatan, mengapa kita yang diberi amanah menjadi seorang guru? Misi utama seorang manusia di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah. Itu jelas. Dan ibadah dalam hal ini tidak bisa diartikan secara sempit. Sholat, berpuasa, zakat, itu ibadah. Kita berbicara dalam cakupan luas bahwa semua yang kita lakukan di muka bumi ini adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi selain itu, selain misi utama Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, ternyata ada misi yang lain. Misi fungsionalnya. Misi fungsional kita adalah sebagai khalifah. Sebagai orang yang diberikan tugas untuk memakmurkan muka bumi ini. Dengan berbagai peran-peran yang kita jalani. Nah, kalau kita seorang pendidik, maka tujuan yang kita pegang sekarang, misi kita adalah harus menjadi orang-orang yang membantu menggerakkan peradaban. Kenapa? Karena tujuan peradaban itu adalah harusnya orang bisa beribadah dengan tenang. Nah, peran peradaban itu pada setiap diri orang ada dua jenis. Peran personal dan peran komunal. Peran personal itu adalah misi utama keberadaan manusia di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah. Dan peran komunal itu adalah peran apa yang kita ambil untuk berkontribusi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita guru, maka peran komunal yang kita ambil adalah menjadi seorang guru. Kalau kita kepala sekolah, maka peran komunal kita adalah menjadi kepala sekolah. Seperti apa kita memaksimalkan peran yang Allah titipkan kepada kita itu, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana memaksimalkan peran komunal kita sehingga kita bisa berkontribusi maksimal pada pengembangan peradaban, terutamanya peradaban Islam. Tujuan pendidikan peradaban adalah mentransformasi potensi fitrah manusia. Bahwa Allah memberikan fitrah, Allah memberikan keunikan setiap orang dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk saling melengkapi. Apakah pendidikan memaksimalkan fitrah yang Allah berikan itu atau malah mengkerdilkan fitrah yang telah Allah berikan? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita sebagai guru sudah menajamkan fitrah yang Allah berikan itu kepada murid-murid kita, atau kita malah menumpulkannya? Atau jangan-jangan kita malah membuat fitrahnya itu hilang, tenggelam. Fitrah pada manusia harusnya nanti akan berujung kepada misi utama manusia itu diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, para guru yang hebat, sebuah penelitian
yang dilakukan seorang Donald O. Clifton yang disebut sebagai Gallup Global Research mengatakan begini, sekitar 25 tahun riset ini dilakukan pada 1 juta karyawan dengan berbagai jenis perusahaan, industri, dan berbagai negara, melakukan in-depth interview dengan 80.000 manajer, serta riset lintas industri yang dilakukan sekali lagi sekitar 25 tahun. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah institusi perusahaan yang kuat dengan konsistensi kinerja untuk jangka panjang adalah yang berhasil menarik dan mempertahankan karyawannya dengan kinerja terbaik. Ingat kata kuncinya. Perusahaan yang kuat, organisasi yang kuat ketika karyawannya bisa bertahan dengan kinerja yang terbaik. Lalu bagaimana memastikan seorang karyawan, seorang guru, seorang tendik melakukan kinerja yang terbaik? Maka dia harus memiliki keselarasan, kesesuaian, kesamaan penempatan tugasnya dengan tipe karakteristik kepribadiannya. Mungkin sudah mulai agak bisa dipahami. Memaksimalkan kinerja seseorang jika organisasi tersebut, sekolah tersebut mampu menempatkan orang tersebut sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Hal ini bukan sesuatu yang baru. Di Yunani kuno sudah dikenal istilah arete. Artinya keunggulan atau kebijaksanaan. Keunggulan ini bisa diperoleh ketika seseorang meraih sesuatu, kualitas puncaknya di situ. Artinya seseorang yang menjalankan prinsip arete ini ketika dia berada di pencapaian kualitas puncak tindakan dan pengalamannya. Semakin orang fokus pada aretenya, maka yang akan dia lakukan adalah fokus untuk mencapai puncak dari kualitas dirinya. Di Jepang dikenal dengan nama ikigai. Bahasa sederhananya adalah alasan keberadaanmu atau apa yang membuatmu terjaga di pagi hari. Kenapa kau harus bangun hari ini? Itulah ikigainya. Dan biasanya orang menemukan ikigainya melalui proses yang panjang, yang dalam, yang lama. Karena semakin orang mengetahui ikigainya, kepuasan hidupnya juga akan cepat dia dapatkan. Tetapi dalam konsep agama kita tentu saja kita sudah tahu ya kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini. Kalau konsep ikigai, dia akan menanyakan 4 hal untuk menemukan apa yang terbaik dari dirinya. My passion, my profession, my vocation, dan my mission. Bagaimana dalam konsep Islam? Bagaimana dalam konsep agama kita? Agama yang paling sempurna yang mengatur dari kita bangun sampai tidur kembali. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 84 dikatakan kullun ya'malu ala syakilatihi. Syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilan. Dan tiap-tiap orang berbuat menurut bentuk dirinya masing-masing. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih terpandu jalannya. Syakilah itu adalah bentuk diri, sifat kepribadian. Ingat yang tadi disebutkan dalam Gallup Research, semakin seseorang ditempatkan di sebuah organisasi yang sesuai dengan kepribadiannya, maka kinerjanya juga akan semakin baik. Berarti sama ya, sesuai. Nah, cara kita mengetahui apa kepribadian seseorang itu menggunakan sebuah alat namanya talent mapping.
Mungkin para guru pernah mendengarkan talent mapping ini, atau pernah membaca, atau sudah pernah mengetes dirinya menggunakan talent mapping. Nah, talent mapping sebenarnya adalah asesmen kepribadian yang dari asesmen tersebut diharapkan ada tergambar pola berpikirnya. Bagaimana orang tersebut merasa, sehingga nanti diketahui perilaku produktifnya, sehingga dari hasil talent mappingnya itu bisa diperkirakan potensi kinerja yang mana yang baik baginya, yang bisa memberikan kinerja terbaik dari dirinya. Talent mapping bisa disebut sebagai personality assessment, tetapi bukan tes kecerdasan. Bukan juga psikotes untuk kesehatan mental. Mungkin dia seperti metode self-assess inventory, merecall kembali apa yang ada di dalam diri seseorang. Fungsinya adalah menggambarkan kepribadian, pola pikir, dan nanti di situ akan terbaca domain bakat seseorang. Dan bisa memprediksikan ragam kekuatan yang potensial dalam diri tersebut. Dalam diri orang tersebut, jadi ada dua, domain bakat dan domain kekuatan. Harap diingat baik-baik karena ini yang akan kita bahas selanjutnya, bakat dan kekuatan. Sejak kapan orang menggunakan talent mapping? Standarnya yang baik itu adalah orang bisa menggunakan tools ini di atas usia 14 tahun. Kenapa? Karena diharapkan di atas usia 14 tahun itu bakat seseorang sudah menetap. Kekuatannya sudah menetap. Nah, apa yang dilakukan untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun ada namanya diperkenalkan dengan ragam bakat. Contoh sederhana misalnya kayak begini. Di masa pandemi ini kan akhirnya banyak anak-anak yang bergaul lebih lama dengan handphone. Bermain games lebih banyak di saat masa pandemi ini. Nah, kalau Bapak Ibu guru bertanya kepadanya, apa sih minat dan bakatmu? Oh, dia mau menjadi seorang gamers, mau menjadi seorang YouTubers, mau menjadi seorang TikTokers misalnya ya. Tetapi kita tidak bisa langsung mencap anak tersebut bakatnya ada di games, membuat games, walaupun dia mungkin menunjukkan kemampuan yang bagus di situ, kalau kita belum mengenalkan 34 ragam bakat yang lain. Bisa dipahami ya? Tidak bisa kita langsung menyatakan anak tersebut berbakat di satu bidang tertentu, kecuali kita sudah mengenalkan 34 ragam bakat yang lain. Oke. Siapa saja yang bisa menggunakannya? Bisa anak-anak, remaja, orang dewasa, bisa mahasiswa, bisa pelajar, bisa profesional, bisa pensiunan bahkan. Saya pernah mengisi talent mapping, ada orang yang sudah berumur dan dia tahu ternyata dia memiliki bakat untuk menulis. Bayangkan, di usia uzur baru dia mengetahui bakatnya. Lalu mengapa kita tidak mengetahuinya lebih cepat sehingga kita bisa memaksimalkan kinerja kita, memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Tujuan dari talent mapping ini adalah membangun kebahagiaan dan kesejahteraan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Nanti ada pembahasannya. Lalu apa sih bakat itu? Apakah bakat itu pandai melukis? Pandai bermain musik? Mampu berhitung yang cepat, melayani orang dengan bersungguh-sungguh, mampu menciptakan karya yang luar biasa. Nah, ternyata bakat itu, guru, adalah pola pikir, perasaan, dan tindakan yang alami, sekali lagi yang alami, muncul berulang-ulang dan dapat digunakan sebagai sesuatu yang menghasilkan produktivitas. Pola pikir, perasaan, tindakan alami yang berulang-ulang
yang bisa menghasilkan produktivitas. Itulah yang sebenarnya disebut bakat. Apa ciri-ciri bakat? Yearning, nagih. Orang tersebut akan melakukannya terus, mau terus melakukannya. Tidak berhenti hanya sekali melakukan. Dia ingin terus melakukan kegiatan tersebut. Orang dengan bakat tertentu, dia akan mudah dan cepat belajar dibandingkan orang yang tidak berbakat di bidang tersebut. Orang yang memiliki bakat di bidang tertentu itu akan merasakan kepuasan. Beda dengan orang yang tidak di situ bakatnya. Orang yang berbakat di bidang tertentu akan mudah mengalir sampai lupa waktu ketika mengerjakan hal tersebut. Dan biasanya orang yang berbakat itu langsung bagus sejak awal. Apa yang mempengaruhinya? Apa saja yang mempengaruhi bakat seseorang? Ingat, sekali lagi, bakat itu adalah pola pikir perasaan yang berulang-ulang yang bisa menimbulkan produktivitas. Bakat ketika menjadi kegiatan atau tindakan, itu nanti kita akan mengetahui apa kekuatan orang tersebut. Apa yang mempengaruhi bakat itu adalah komposisi bakat dari dirinya sendiri. Bagaimana respon lingkungan, bagaimana orang mendukung pemunculan bakatnya, bagaimana ragam pengalaman yang dia alami untuk mengembangkan bakatnya. Bagaimana orang tersebut melakukan pendewasaan diri dengan bakatnya. Bagaimana proses belajar dan berlatihnya, dan bagaimana orang tersebut mendapatkan model dan mentornya. Mengapa bakat dapat memproduksi potensi dan kinerja? Sekali lagi, karena memiliki motif produktif, bisa membuat orang memiliki dorongan yang kuat untuk beraktivitas, bisa mendorong orang belajar dengan daya belajar yang tinggi tetapi alami, menstimulus energi positif, dan memudahkan orang menguasai ilmu tersebut jika sesuai bakatnya. Excellent near perfect performance and practice your potential make perfect. Bagaimana kaitan bakat dan kekuatan? Ingat tadi saya sudah mengingatkan bakat dan kekuatan. Secara alami, bakat akan menimbulkan daya orang untuk beraktivitas. Bakat menjadi sumber spontanitas dan kepuasan, memberikan daya penguasaan yang besar, berkorelasi timbal balik. Ini kompetensi kinerja bisa sama pada semua orang. Kompetensi bisa dilatihkan, bisa di SOP-kan. Tetapi talent performance ketika orang bekerja sesuai dengan bakatnya, saya itu perkenalkan dari Makassar, Nuraini Dali, Nuraini SPD dari SD Negeri Borong. Makasih. Baik, untuk talent performance seseorang, ketika dia bekerja sesuai dengan bakatnya, maka yang muncul nanti ini banyak. Salah satunya adalah kinerjanya menjadi unggul. Kualitas pekerjaannya akan selalu berada di fase tertinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berbakat. Orang yang berbakat, spontanitas, puas, energinya besar, kedalaman pengerjaannya lebih baik, penguasaannya lebih baik. Bahkan ketika diulang-ulang pun dia tidak merasa menjadi sebuah beban. Dia akan mengalaminya secara sukarela.
Nah, sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu, kompetensi dan kekuatan itu sesuatu yang berbeda. Kompetensi itu bisa dilatihkan, bisa di-SOP-kan, sehingga semua orang sama kompetensinya. Tetapi ketika orang memiliki kekuatan itu dari dalam, maka dia akan memahaminya lebih baik, bukan hanya sekedar kompetensi. Dia akan bekerja penuh inisiatif dan antusias dibandingkan hanya kompetensi. Nah, ini 4 elemen bagaimana orang bekerja. Ada talent, ada attitude, ada skill, ada knowledge. Yang kita harus pahami adalah kekuatan itu bukan sekedar bisa. Nah, tadi sudah kita bahas kompetensi, sekarang kita ke kekuatan. Kekuatan itu bisa menjadi ahli. Dia lebih di atas rata-rata. Kemampuan mungkin bisa sama saja itu di kompetensi. Tetapi kekuatan itu bersifat spesifik. Apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan kita? Mari kita mengenal ragam bakat. Jadi setiap orang memiliki, kalau di sini ada 34 jenis ragam bakat yang dibagi atas 4 kelompok besar. Ada orang yang bakatnya dari dalam memang dia futuristik. Orang mungkin masih berpikir di bumi, dia sudah berpikir ke bulan. Orang sudah berpikir, orang masih menggunakan telepon biasa, dia sudah berpikir bagaimana cara membuat telepon tanpa kabel. Ada memang orang yang memiliki bakat seperti itu. Ada orang yang berbakat menjadi seorang pemimpin, commander. Ada orang yang tidak tega menyuruh orang lain. Ada orang yang bakatnya positif, memandang orang lain dengan pandangan positif, menghadapi masalah dengan pandangan positif. Tetapi ada orang yang semua yang dilakukan orang tidak pernah benar di matanya, selalu salah, tidak pernah sempurna. Itu juga bakat. Apakah hanya yang bagus adalah yang selalu berpikir positif? Tidak juga. Karena harus ada orang yang menjaga mutu sekolah. Dan orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, itu adalah orang-orang yang tepat ditempatkan di penjamin mutu. Bandingkan kalau orang-orang dengan bakat positif, oh bagus cara mengajarnya, bagus cara melihat, menghandle siswa yang bermasalah, bagus ini. Karena pandangannya selalu positif. Tapi ketika diberikan pada orang-orang yang terstruktur, dia akan mengetahui dan menemukan kelemahan apa yang dilakukan orang lain. Ada orang yang bakatnya namanya connectedness. Orang tersebut akan menyatukan orang-orang di sekitarnya. Ada orang yang bakatnya memang developer, mampu mengembangkan orang-orang di sekitarnya. Dan mohon maaf, harusnya ada beberapa bakat yang harus ada pada diri seorang guru. Contoh pertama, communication. Seorang guru harus punya kemampuan berkomunikasi. Kompetensi berkomunikasi bisa dilatihkan. Tetapi mengapa ada guru, kok kalau dia yang berbicara dengan orang tua, kok semua orang tua merasa puas? Kenapa ada seorang guru ketika dia yang berkomunikasi dengan siswanya itu baik-baik, tenang. Bisa jadi kemampuan komunikasi guru kita standarkan, tetapi orang-orang dengan bakat berkomunikasi itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Seorang guru juga harus memiliki salah satu bakat adalah
learner, pembelajar. Apalah jadinya seorang siswa ketika gurunya sendiri bukan seorang pembelajar? Bagaimana kita meminta seorang siswa belajar jika gurunya malas belajar? Bagaimana kita meminta siswa membaca jika gurunya sendiri malas membaca? Oke, kita boleh membuat aturan, kita bisa memaksa dalam tanda kutip para guru harus membaca satu buku dalam satu pekan. Oke, bisa. Tetapi orang-orang yang bakatnya learner mungkin bisa menghabiskan 3 buku dalam sepekan. Tetapi orang-orang yang hanya berkompetensi menyelesaikan sesuai tugas, maka dia hanya menyelesaikan sesuai yang diminta. Itu beda ya. Bedanya dengan orang-orang yang memiliki bakat di bidang tersebut. Bagaimana caranya kita mengetahui bakat kita? Bapak Ibu bisa mencari di temubakat.com. Ada fiturnya yang gratis. Bapak Ibu bisa mencoba dan ada juga yang berbayar. Kalau bedanya sebenarnya ketika kita mengambil fitur yang berbayar itu akan hasilnya lebih mendetail. Saya berikan contoh di sini untuk hasil mencari bakat berdasarkan hasil tes salah satu guru saya di Ar-Rahma. Dari sini kita bisa, walaupun sebenarnya kita pakai, karena yang kami pakai pun masih fitur yang tidak berbayar, dari sini pun sebenarnya secara sederhana kita sudah bisa tahu orang itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ini hasilnya setiap orang bisa berbeda-beda. Tetapi yang diharapkan adalah Bapak Ibu guru cukup fokus pada yang berwarna merah di sini. Di situ ada tertulis potensi kemampuan, potensi kekuatan saya. Contoh yang pertama, guru saya di sini kekuatan paling besarnya adalah komunikasi. Dia adalah seorang komunikator yang handal. Itu salah satu bakat yang harus ada di guru. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan memotivasi orang dengan baik. Motivator. Kemudian yang ketiga, dia memiliki kemampuan server, melayani orang lain dengan baik. Bapak Ibu bisa perhatikan teman-teman gurunya, atau para kepala sekolah bisa memperhatikan para gurunya, cara guru tersebut menghandle siswanya. Ada guru yang ketika melayani siswanya, itu wajahnya manis. Ada orang yang ketika menghandle siswa yang bermasalah, mohon maaf contoh yang paling sederhana misalnya, ada siswa yang BAB di kelas. Lihat wajah guru menyelesaikan masalahnya. Orang-orang dengan bakat server itu akan mengurus masalah tersebut dengan wajah yang tetap manis. Tetapi orang-orang yang tidak berbakat server, pasti wajahnya itu akan muram. Karena dari dalam dirinya tidak ada bakat servernya. Fokus pada kekuatan, tidak mengurusi pada kelemahan. Mungkin kelemahannya dia dianalis. Dia bukan orang yang kuat menganalisa. Tidak apa-apa. Berarti penempatan guru itu perlu dipertimbangkan ketika memberikan amanah di sekolah atau memberikan tugas tambahan di sekolah, tidak menempatkan pada posisi yang memerlukan analisa yang dalam. Itu cara kita menempatkan seseorang sesuai dengan bakatnya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Itu bakat peran. Kalau Bapak Ibu nanti melakukan tes sendiri, sebenarnya
Bahkan ini tes menurut saya paling penting bagi anak-anak SMA yang mau melanjutkan kuliah. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang salah jurusan dan nanti akhirnya salah pekerjaan. Seandainya kita dengan cepat menemukan bakat seseorang dan mempertemukan dengan lingkungan atau sekolah atau universitas atau jurusan yang sesuai dengan bakat tersebut, maka anak tersebut harusnya bisa menjadi ahli dengan cepat. Ahli dalam artian di sini bukan harus menjadi seorang profesor atau harus menjadi seorang ahli pekerjaan tertentu, tetapi dalam artian ketika orang mengetahui bakatnya lebih cepat, maka dia bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada dirinya lebih cepat dan lebih baik. Nah, contoh di sini dengan hasil tes yang tadi, maka ditunjukkan orang ini adalah orang yang senang memajukan orang lain. Senang berkomunikasi, senang mempelajari hal-hal yang baru. Bagaimana caranya ketika dia mau kuliah misalnya? Maka orang ini cocoknya dengan, misalnya kalau nilai biologinya bagus, maka yang dipilih jurusan adalah jurusan yang ada biologinya. Tetapi dia akan butuh orang yang mengajar yang sesuai dengan bakatnya. Begitu. Nah, bagaimana penggunaan talent mapping di sebuah organisasi atau di sekolah? Talent mapping kita gunakan untuk mengidentifikasi potensi kekuatan seseorang, boleh guru atau tenaga yang lain yang ada di sekolah, untuk menemukan bakat apa sebenarnya yang dia punya. Sudah sesuaikah dia dengan penempatannya? Talent mapping dapat mengukur dan membuat pernyataan tentang kekuatan diri seseorang. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pemetaan tersebut? Kekuatan tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan assessment. Ketika orang mengerjakan assessment talent mapping, maka yang pertama ada di urutan teratas itu adalah sifat produktif atau bakat yang dimiliki orang tersebut. Nanti hasilnya akan membantu kita untuk menginterpretasikan kekuatan apa yang ada di dia dan memanfaatkan bakat yang ada di dia sesuai dengan penempatannya. Assessment ini juga akan disambungkan dengan hasil personality seseorang. Kemudian akan mendapatkan namanya strength typology 30. Nanti didapatkan apa kekuatan pada orang tersebut dan apa kelemahannya. Dan sekali lagi, mohon para guru atau siapapun yang menggunakan assessment ini fokus pada kekuatan, bukan pada kelemahan. Itu saja barangkali dari saya untuk penjelasan bagaimana cara mengoptimalkan tim yang ada di sekolah. Kami menggunakan ini di sekolah kami di Ar-Rohmah, dan yang saya dapatkan teman-teman merasa nyaman. Contoh sederhana misalnya kayak begini, kita membuat kepanitiaan. Panitia itu minimal ada ketua, ada sekretaris. Nah, penempatan ketua itu, maka para guru bisa melihat di bakatnya. Coba cari yang bakatnya strategis atau developer. Untuk orang yang ditempatkan di sekretaris, coba cari yang bakatnya ada di admin. Karena ketika orang ditempatkan sesuai dengan bakatnya, maka para guru tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak melatih. Dia akan tahu apa yang harus dia kerjakan. Walaupun bisa jadi banyak orang dengan kompetensi seperti itu, tapi ketika dia bakatnya ada di situ, hasilnya pasti akan jauh lebih maksimal. Kira-kira sampai saat ini bisa dipahami kah?
Baik, terima kasih Guru Siska. Itu mungkin penyampaian dari saya. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Siska, nyalakan mic-nya. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Yus atas materinya pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa ya guru-guru. Baik, buat guru-guru yang lain, jika ada pertanyaan boleh diangkat tangannya atau boleh lewat pesan ya guru ya, biar saya baca satu-satu. Oke, dari Guru Fauzan Ferdiansyah kepada Guru kepada Guru Fauzan, boleh dinyalakan videonya. Guru Fauzan. Oke, baik. Bunda Yus, Guru Fauzan bertanya, kira-kira tes yang berbakat kalau berbayar berapa ya harganya? Kalau Bapak Ibu mau tes berbayar, boleh menghubungi langsung di websitenya. Di situ akan disebutkan berapa yang harus dibayarkan. Saya sudah mengikuti tes berbayar dan kami mendapatkan saya mohon maaf saya lupa bawa, satu diktat itu berisi kekuatan, kelemahan, dan itu lebih rinci. Oke, baik. Kemudian Bunda, ada yang bertanya lagi dari Guru Hasparida. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana membangun karakteristik peserta didik di masa COVID-19? Baik. Saya mohon maaf kalau saya menceritakan yang kami lakukan di Ar-Rahma ya Guru. Silahkan yang lain, bagi para guru yang punya pengalaman melakukan pendidikan karakter di sekolahnya, mari kita sharing bersama. Kalau di Ar-Rahma kami menggunakan pendidikan karakter formal. Jadi kalau di kurikulum pendidikan karakter itu bisa ada dua ya, ada dua namanya, ada dua jenis pendidikan karakter itu. Kalau kita berbicara kurikulum, ada namanya di written kurikulum, dia ada pelajarannya, dan ada hidden kurikulum. Nah, kebijakan yang mana yang dilakukan untuk pendidikan karakter di sekolah Bapak Ibu Guru, itu tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Nah, kalau kami di Ar-Rahma, kami menggunakan dua model kurikulum tersebut. Jadi, kami memang ada pembelajaran karakternya. Ada sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, pendidikan karakter itu ada penjelasannya, ada kegiatan-kegiatannya. Contoh misalnya seperti ini, karakter yang diinginkan adalah karakter mandiri. Maka ketika pembelajarannya itu memang diajarkan, mandiri itu apa? Bentuk mandiri itu kalau di rumah seperti apa? Kalau di sekolah seperti apa? Nah, nanti hidden kurikulumnya itu ketika dilakukan di kegiatan-kegiatan di sekolah. Misalnya, merapikan barang-barangnya masing-masing, itu namanya hidden. Dilakukan secara smooth. Tetapi, nanti kami penilaian pendidikan karakter di Ar-Rahma, kami menggunakan 3 aspek. 1, dari guru. 2, dari orang tua. Yang ketiga, boleh menggunakan self-assessment dari diri anak tersebut atau dari penilaian teman. Jadi nanti pun kami ketika penerimaan rapor, nanti di rapornya itu ada contoh misalnya untuk anak saya bernama Raihana,
untuk karakter mandiri sudah terbangun, belum terbangun, atau muncul atau belum muncul. Seperti itu ada nanti di rapor penilaian siswa. Nah, bagaimana dengan penilaian pendidikan karakter saat COVID seperti ini? Bapak Ibu tentu saja harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengisi buku apa ya namanya? Kalau di Ar-Rahmah namanya buku yaumian. Jadi kayak target apa yang diinginkan nanti dicentang di rumah, dan itu memerlukan bantuan dari orang tua. Jadi misalnya kita ingin karakter apa yang dibangun di bulan ini, maka nanti ada hal-hal yang harus dilakukan di rumah tentunya dalam keadaan sekarang. Maka kalau dia melakukan diberi centang, kalau tidak dilakukan diberi tanda silang. Dan itu nanti yang akan menjadi panduan pedoman guru untuk dimasukkan ke dalam rapor karakternya. Begitu Guru Siska. Oke, baik. Tadi kan ada terkaitan dengan kolaborasi dengan orang tua ya Guru ya. Nah, jadi bagaimana jika kita sebagai seorang guru yang tidak mendapatkan orang tua yang tidak mengenal bakat anaknya sendiri? Untuk anak-anak, mohon maaf sekali lagi saya ulangi, untuk anak-anak belum disarankan untuk mengetes bakatnya. Tugas orang tua dan guru itu adalah mengenalkan ragam bakat tersebut. Contoh misalnya kayak begini, saya punya anak usia 9 tahun. Anak saya itu jago berbicara. Nggak boleh dong saya tiba-tiba mencap, oh anak saya berbakat di komunikasi. Kenapa? Karena saya belum memperkenalkan dengan aktivitas yang lain. Aktivitas yang lain misalnya yang berkaitan dengan alam kah? Atau magang di tempat yang lain kah? Atau bertemu dengan berbagai profesi yang lain. Misalnya pergi, kalau untuk usia-usia kelas atas itu sudah diperbolehkan magang. Misalnya membuat kue. Apakah anak-anak tersebut nanti memiliki interest dengan kegiatan itu? Nanti ada form observasinya. Jadi sekali lagi untuk anak-anak belum disarankan untuk dites bakatnya. Tugas guru dan orang tua hanya mengenalkan berbagai ragam kegiatan supaya anak tersebut luas wawasannya dan dia bisa mengetahui nanti bakat yang mana yang sesuai dengannya. Karena kita sudah mengenalkan berbagai macam, bukan hanya satu macam. Begitu Guru. Oke, baik. Nanti di atas usia 14 ya Guru Siska baru kalau secara teorinya sudah lebih tetap bakat tersebut pada anak. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Selanjutnya gini Bunda. Kalau misalnya kita tidak sinyal internetnya itu sangat bermasalah, sangat susah ya Guru untuk menggunakan aplikasi tes bakat. Nah, ada nggak kira-kira cara manual yang dapat kita lakukan untuk menilai bakat seorang tendi kita bahwa dia itu punya bakat? Baik, terima kasih banyak Guru Siska. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu berada di tempat yang tidak bisa mengakses assessment-nya, Bapak Ibu pernah melihat, mohon maaf ini bagaimana ya cara menulisnya. Ada itu yang 4 kuadran, pernah dengar? 4 kuadran itu, 1 kuadran pertama, suka dan bisa. Kuadran kedua, suka tapi tidak bisa. Kuadran yang ketiga, suka, yang ketiga itu adalah bisa tapi tidak suka. Kuadran yang keempat tidak bisa dan tidak suka. Kalau mau mengetahui secara sederhana, silahkan Bapak Ibu guru mengisi di 4 kuadran tersebut. Tulis saja apa yang Bapak Ibu guru misalnya bisa dan suka. Jadi nanti Bapak Ibu guru kepala sekolah bisa mengecek di mana kuadran yang dia suka dan dia bisa. Sebenarnya itulah bakatnya. Itulah yang dia senang lakukan.
Bapak Ibu guru mungkin pernah mengalami ketika bertemu dengan guru di sekolah yang kalau mengerjakan sesuatu kok dia senang. Disuruh ke sini, dia senang. Disuruh mengerjakan ini, dia senang. Bisa jadi karena bakatnya ada di situ. Tetapi ada guru juga kan, tetapi tidak dengan mata yang berbinar-binar. Cara paling sederhana sebenarnya mengetahui orang itu senang mengerjakannya adalah dengan melihat dia ketika melakukan aktivitas tersebut, apakah matanya berbinar-binar. Cara Bapak Ibu paling sederhana mengetahui guru itu senang mengajar atau tidak, coba lihat ketika dia mengajar. Apakah matanya berbinar-binar, atau matanya sayu, atau matanya biasa-biasa saja. Itu cara yang paling sederhana. Begitu guru. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Ini langsung saja kita panggil ya Bunda ya. Pertanyaan selanjutnya dari peserta, yaitu dari Guru Titi Kurnianingrum. Kepada Guru Titi boleh ditampilkan wajahnya ke kita semua dan mengajukan pertanyaan ke Bunda secara langsung. Boleh. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan karena di daerah kami kan akses internet kurang bagus. Kemudian untuk melakukan tes bakat itu kemana? Apa bisa ke psikiater atau ke misalnya ke itu SDLB? Dan bisakah itu dilaksanakan secara bersama-sama gitu agar memperingan biayanya gitu. Terima kasih. Iya. Langsung ya Guru Siska. Silakan Guru. Ya, baik Bu Guru Titin ya yang tadi bertanya. Talent mapping ini sebenarnya kalau di Indonesia digawangi oleh Abarama. Fiturnya gratis, tidak perlu berbayar. Silahkan cari di temubakat.com. Bapak Ibu tetap akan mendapatkan assessment seperti yang tadi saya contohkan, itu menggunakan fitur gratis. Tetapi kalau mau yang lebih detail itu baru berbayar. Tetapi sekali lagi dia bukan sesuatu yang bisa kita tanyakan ke psikolog misalnya. Mungkin kalau sama psikolog mungkin assessmentnya berbeda. Bisa saja tetap menemukan bakat tetapi bukan menggunakan talent mapping. Jadi gratis kok guru sebenarnya. Yang penting bisa mengakses internet. Kalaupun misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengakses internet, boleh mencoba dua cara yang tadi saya sampaikan. Dengan menggunakan 4 kuadran atau dengan melihat kegiatan mana yang membuat orang tersebut matanya berbinar-binar. Cukup Guru Siska. Oke, terima kasih. Bagaimana Guru Titi? Apakah sudah jelas? Iya, terima kasih sekali. Oke, terima kasih Guru atas pertanyaannya. Selanjutnya kita panggil yaitu Guru Andi Vera. Pada Guru Andi Vera boleh langsung. Apakah ada di sini Guru Andi Vera? Oke, baik. Sepertinya tidak ada ya Guru. Lanjut saja ke Guru Asnita Putri Dewi. Ada Guru Asnita Putri Dewi? Ya, hadir. Dipersilahkan Guru. Hadir. Baik, terima kasih Bunda Yus untuk materinya, menarik sekali. Namun saya lebih tertarik kepada anak-anak ya Bunda. Kalau tadi dikatakan tes yang free tadi itu tidak cocok untuk anak-anak karena anak-anak masih harus diperkenalkan dulu tentang 33 ragam bakat yang dimiliki, yang ada, yang berkembang. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, dalam memperkenalkan 33 ragam bakat tersebut kepada anak, kapan kita bisa memutuskan anak itu berbakat? Apakah dengan satu kali pengalaman saja sudah bisa diputuskan anak ini berbakat di sini, atau butuh berkali-kali untuk memberikan pengalaman pada bakat tersebut? Terima kasih, Bunda. Baik.
Langsung ya Guru Siska. Dipersilahkan kepada Bunda. Baik, terima kasih Guru Asmita. Untuk anak-anak sebenarnya prinsipnya adalah mengenalkan berbagai ragam bakat. Diperkenalkan dengan berbagai macam profesi. Diperkenalkan dengan berbagai aktivitas. Diperkenalkan dengan berbagai alam. Jadi siswa itu memiliki banyak pengalaman. Bagaimana menentukan bahwa anak itu bakatnya nanti di mana? Nanti di usia 14 tahunan baru Bapak Ibu boleh ikutkan di assessment-nya. Mau menggunakan yang gratis silahkan, mau yang berbayar silahkan. Karena sekali lagi berdasarkan teorinya nanti di sekitar 14 tahun itu baru kokoh pada seorang anak. Berapa kali sebuah kegiatan diperkenalkan atau dilakukan pada anak tersebut? Berkali-kali, semakin sering semakin baik. Tetapi jika nanti suatu saat misalnya Bapak Ibu melakukan observasi terhadap anak tersebut dan melihat, wah ternyata sekarang anak saya ketika melakukan aktivitas ini, dia matanya berbinar-binar, bisa jadi anak tersebut sudah mulai tumbuh bakatnya. Sudah mulai kelihatan bakat dia di situ. Tetapi sekali lagi tugas kita para orang tua dan guru adalah memperkenalkan ragam aktivitas kepada anak-anak di bawah usia 14 tahun. Nanti di atas 14 tahun baru mengikuti assessment-nya. Begitu Guru Siska. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya. Kira-kira bagaimana Guru Asnita? Alhamdulillah sangat memuaskan Guru Siska. Oke, baik. Selanjutnya kita coba panggil kembali ya Guru. Apakah di sini ada Guru Andi Vera? Kalau ada, boleh dipersilakan Guru Andi Vera. Oke, saya bacakan aja ya Bunda pertanyaan dari Guru Andi. Pertanyaannya seperti ini Bunda. Bagaimana jika dalam sebuah sekolah, kepala sekolah itu tidak bisa menganalisis bakat guru-gurunya dalam hal pembagian kelas, dan akhirnya guru-guru tersebut mengajar di kelas yang sama secara terus-menerus karena alasan sudah menguasai materi dan alasan administrasi kelas tersebut? Iya. Boleh dijawab Bunda? Oh iya, baik. Itu pertanyaan dari Guru Vera. Bukan Guru Vera yang dari Makassar ini kan? Begini Guru, tadi kita bahas ada dua ya. Satu kompetensi, satunya lagi namanya kekuatan. Boleh jadi semua guru memiliki kompetensi yang sama. Bisa mengajar, harus. Bisa mengerjakan administrasi pendidikan, itu harus. Semua guru punya kompetensi yang sama. Lalu apa bedanya ketika penempatan guru itu sesuai dengan kekuatan bakat yang ada di dirinya? Maka orang yang sesuai dengan bakatnya itu tadi akan menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang hanya ditempatkan karena kompetensi. Jika kepala sekolah menempatkan seseorang mungkin berdasarkan pandangannya bahwa guru itu cocok di kelas ini. Karena sudah dari tahun ini di kelas ini. Maka mungkin lebih mudah kalau dia di kelas tersebut. Itu adalah salah satu pertimbangan. Tetapi kalau kepala sekolahnya mengetahui bakat gurunya, mengetahui kekuatan gurunya, maka guru tersebut insya Allah bekerjanya juga akan lebih maksimal. Begitu Guru Vera. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya. Mudah-mudahan Bunda Guru Vera bisa ini ya Guru ya, bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bunda. Selanjutnya ada Guru Fauzan. Kepada Guru Fauzan boleh langsung saja Guru. Apakah ada di sini Guru Fauzan Ferdiansyah? Oke, saya bacakan aja Bunda ya. Ya, silakan. Pertanyaannya seperti ini Bunda.
apakah penentuan jabatan struktural sekolah bisa dilakukan melalui talent maps atau tes bakat? Dan kalau bisa, bagaimana kita menjelaskan pada kepala sekolah serta jika menolak penggunaan hasil tersebut untuk penentuan jabatan struktural sekolah? Persoalan tersebut ya mohon maaf itu tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Apalagi kalau Bapak Ibu guru statusnya adalah pegawai negeri sipil, maka Bapak Ibu guru tidak bisa menyatakan bahwa saya tidak bisa dengan jabatan ini, saya tidak sanggup. Kalau Bapak Ibu guru di sekolah swasta yang kepala sekolahnya atau yayasannya memahami tentang kekuatan seseorang, ragam bakat seseorang, dan mampu memplot atau memberikan amanah sesuai dengan bakat seseorang tersebut, maka yakinlah pertumbuhan sekolah itu akan lebih maksimal. Kenapa? Sekali lagi, ketika orang bekerja sesuai dengan bakatnya, maka dia akan bekerja dengan enjoy. Dia akan bekerja berusaha mencapai hasil yang maksimal. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu punya teman-teman yang ketika dia bekerja tidak memperhitungkan berapa banyak uang yang dia harus peroleh. Tidak harus memikirkan berapa honor yang saya dapat kalau melakukan ini. Maka bisa jadi karena dia bekerja sesuai dengan bakat, sesuai dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Nah, persoalan kepala sekolahnya mau atau tidak, saya mohon maaf itu masuk ke wilayah privasi masing-masing. Begitu dia Guru Fauzan. Oke, baik. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Sama-sama, Guru. Selanjutnya buat guru-guru yang ada di sini semua, boleh sharing ke kita bagaimana sih peran dari sekolah guru-guru itu sendiri dalam menentukan konsep yang sudah dijabarkan tadi sama Bunda Yus, apakah ada pembaharuan atau seperti apa? Ada yang mau sharing kira-kira guru? Silahkan. Kira-kira Guru Uswatun Hasanah boleh sharing ke kita? Oke, baik. Sepertinya pada malu-malu nih Bunda, guru-guru. Oke, baik. Bunda, ini tadi ada yang bertanya dari Guru Setiza. Kepada Guru Setiza, saya persilahkan. Apakah ada di sini Guru Setizanya? Oke, baik Guru. Mohon di-unmute ya Guru. Oke. Silakan Guru Setiza. Bu, mau nanya Bu. Ya, dipersilakan Guru. Jaring susah. Ini susah. Suaranya kurang kedengaran, Guru. Iya, Guru Setiza. Lagi nyari jaringan, Bunda. Itu ya beratnya kalau online. Sangat tergantung pada jaringan. Oke, apakah saya bacakan aja Bunda? Saya bacakan aja kali ya Bunda ya. Baik, silakan Guru. Oke, nah pertanyaannya seperti ini Guru.
bagaimana cara kita memberi motivasi kepada anak dalam belajar selama masa COVID ini, sementara anak itu tidak mempunyai handphone untuk alat komunikasi belajarnya. Oh ya Allah. Iya. Kayaknya semua orang memiliki kendala yang sama ya di masa COVID ini. Tentu ada banyak hal yang seandainya sekolah offline dilakukan, itu bisa kita selesaikan. Tetapi karena kondisi sekolah sekarang yang tidak bisa bertemu dengan siswa, akhirnya banyak kendala. Salah satunya adalah memotivasi siswa untuk tetap belajar. Karena biar bagaimanapun kondisi di rumah mungkin itu berbeda ketika orang berada di sekolah. Semangat anak-anak belajar pun bisa jadi berbeda ketika bersama dengan teman-temannya belajar dibandingkan ketika dia sendirian. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para guru ketika menghadapi kondisi seperti ini? Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi daerah guru? Apakah masih zona merah? Apakah sudah zona kuning? Ataukah sudah zona orange? Apakah tidak boleh sama sekali ada pertemuan dengan siswanya? Jadi kalau misalnya pada sebuah kelas ada beberapa anak yang mohon maaf tidak memiliki handphone misalnya, tidak bisa belajar secara online, maka mungkin bisa para guru berinisiatif untuk melakukan home visit. Bisa dengan kalau saran saya adalah bertemu dengan siswanya itu di luar ruangan. Boleh di teras kah? Atau boleh di kayak pos kamling? Atau di teras masjid? Mohon maaf, karena potensi penyebaran COVID kalau di ruangan tertutup itu kan sebenarnya lebih besar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertemu dengan siswanya sebisa mungkin berada di luar ruangan. Kalau memungkinkan sekali lagi, jadi ada kombinasi antara pembelajaran online dan pembelajaran luring. Kalau memungkinkan, boleh mengunjungi siswanya. Karena kalau tidak dilakukan, bisa jadi siswa itu akan tertinggal jauh dengan pembelajarannya. Begitu Guru. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Bagaimana Guru Setiza? Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih ya Guru atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bunda atas jawabannya. Nah, buat guru-guru semua yang ada di Zoominar ini, SGI sudah memberikan linknya ya guru ya untuk diisi nanti setelah acara kita selesai sebagai bentuk dari refleksi acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, selanjutnya Guru, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh saya persilakan secara langsung. Di sini ada sekitar 63 peserta. Apakah ada yang mengajukan pertanyaan lagi? Saya Guru. Oke, kepada Guru Nurhaini saya persilahkan. Oke, terima kasih Guru. Assalamualaikum, saya Guru Nurhaini dari Kota Makassar. Ya, tadi yang sempat saya catat ini ciri bakat itu nagih, mudah, dan cepat belajar. Nah, contoh misalnya Bunda, kayak berbicara, tidak semua orang itu punya bakat untuk berbicara, terutama berbicara di depan umum. Nah, tapi kadang-kadang ada suatu waktu kita harus berbicara, kita harus menjadi pembicara, kita harus menjadi pemateri. Pertanyaan saya, apakah bakat itu perlu dilatihkan juga? Kan tidak semua orang itu punya bakat menjadi pembicara yang baik, tapi karena ada kesempatan yang mengharuskan kita harus menjadi pembicara. Kalau bukan bakat kita di situ dan mengharuskan kita melakukannya, apa yang harusnya kita lakukan? Dan misalnya kalau bakat kita di situ, apakah masih perlu dilatihkan juga? Baik, terima kasih Guru Nurhaini. Pada Bunda, dipersilahkan Bunda. Baik,
Terima kasih Guru Eni. Guru Eni ini teman saya dari Makassar, Guru Siska, sama-sama aktivis SGI wilayah Sulawesi Selatan. Nah, Guru Eni, bisa saja semua orang memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Itu kemampuannya biasanya disebut kompetensi. Bisa dilatihkan, bisa diajarkan, dan bisa semua orang belajar. Tetapi ketika orang punya bakat komunikator, maka dia akan tampil lebih dibandingkan orang-orang yang batasan kemampuannya hanya di kompetensi. Begitu. Bapak Ibu guru yang lain bisa melihat ketika orang berada di depan publik, ada orang yang berbicara seperti dengan perasaan tertekan. Tetapi ada orang yang begitu enjoy ketika berbicara. Atau mungkin yang paling sederhana misalnya ya, ketika kita bertemu dengan seseorang, kok dia nggak bisa ya berhenti bicara terus. Bisa jadi karena memang bakatnya di komunikator. Tetapi sekali lagi bisa dilatihkan. Terutama misalnya kita guru. Karena kita guru, salah satu kompetensi yang harus kita miliki adalah kemampuan public speaking. Silahkan berlatih. Begitu Guru Eni. Lama tak jumpa, mudah-mudahan bisa segera bertemu lagi. Amin. Terima kasih Bunda. Oke, baik. Terima kasih Bunda, dan terima kasih juga Guru Eni. Nah, baik untuk guru-guru semua, sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru selanjutnya, alangkah baiknya sambilan ya Guru ya, kita mengisi link yang sudah dikirimkan oleh Guru Yuni. Jadi apabila sudah mengisi link tersebut, nanti akan mendapatkan e-sertifikat dari Sekolah Guru Indonesia. Baik, ini ada pertanyaan tadi dari Guru Nilawati. Kepada Guru Nilawati saya persilahkan. Apakah ada di sini Guru Nilawati? Oke, Guru Nila. Guru Nila. Baik, saya bacakan aja ya Bunda ya. Iya. Nah, pertanyaannya seperti ini Bunda. Bagaimana sih cara mengembangkan bakat saat kita kurang percaya diri terhadap bakat yang kita miliki? Baik Guru Siska. Tadi salah satu yang penting dalam pengembangan bakat kita itu adalah lingkungan. Dan stimulus yang diberikan untuk pengembangan bakat tersebut. Bisa jadi ada orang yang sebenarnya bakatnya, mohon maaf, communicator, berkomunikasi. Tetapi karena tidak pernah diberikan kesempatan untuk berbicara atau tampil di depan, maka ya bakatnya akan hanya hidden. Dia akan tersembunyi karena tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan bakat tersebut. Maka tugas kita sekali lagi, para guru dan orang tua memang harus mengenalkan berbagai ragam aktivitas kepada siswa kita, kepada anak kita, supaya mereka bisa mengembangkan minat dan bakat yang mungkin selama ini hidden, selama ini masih terpendam, belum kelihatan. Nah, lingkungan yang baik akan membuat anak tersebut bisa bertumbuh dengan baik bakatnya. Bisa muncul kekuatannya lebih baik. Begitu Guru. Jadi kalau ada bakatnya, sudah tes bakat misalnya, kok bakat saya sebenarnya di situ, kok saya nggak ini. Berarti tugas ibu adalah mengasah bakat tersebut. Sharpen the saw. Mengasah, memperkuat bakatnya, memperkuat kekuatan yang ada dalam dirinya, dan mengabaikan, mohon maaf kalau saya menggunakan kata mengabaikan, untuk kelemahan. Jangan lagi berusaha misalnya, aduh kok saya lemah di analisa ya, saya harus belajar nih sama orang untuk menganalisa. Kalau pekerjaan Bapak Ibu memang harus menganalisa, maka Bapak Ibu silahkan belajar untuk mencapai standar di tempat Bapak Ibu bekerja.
Tetapi kalau untuk mengharapkan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, Bapak Ibu fokus pada kekuatannya. Itu yang dikembangkan, itu yang diasah. Demikian Guru Siska. Oke, baik, terima kasih Bunda atas jawabannya. Bagaimana guru-guru hebat semuanya? Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi kepada Bunda Yus? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Bisa untuk satu orang yang ingin bertanya. Apakah ada guru-guru? Oke, baik. Bunda, kalau begitu saya boleh nanya nggak Bunda? Silakan Guru Siska. Oke, nah seperti ini Bunda. Tadi kan salah satu bisa dikatakan teknik untuk bisa percaya diri akan bakat yang kita miliki itu dengan cara adanya dukungan dari lingkungan maupun stimulus yang diberikan kepada kita kan Bunda. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu tipikal orang yang kadang bisa bangkit, kadang jatuh gitu Bunda. Kita masih belum stabil juga terhadap diri kita sendiri. Itu cara mengcovernya bagaimana ya Bunda? Baik, terima kasih ya Guru Siska. Dan saya pikir itu sesuatu hal yang wajar. Kadang-kadang orang bersemangat, kadang-kadang kurang bersemangat. Kadang-kadang orang percepatannya sangat cepat, kadang-kadang kok lambat. Sama seperti keimanan ya. Keimanan itu naik turun. Makanya kenapa di agama kita disunahkan bergaul, berteman dengan orang-orang baik, supaya kalaupun keimanan kita turun, tidak turun-turun sampai di titik nol. Maka bagaimana kalau misalnya, mohon maaf saya ini orangnya mut-mutan, kalau mut pekerjaannya seret langsung selesai, kalau tidak mut biar dicubit pun nggak mau kerja, gitu. Tidak apa-apa Guru, itu wajar dan manusiawi sekali. Maka ketika kita berada di sebuah sekolah, maka sekolahlah yang membuat sistem supaya orang-orang yang bekerja di dalam sekolah tersebut tetap berada di motivasi yang baik. Kalau belajar di SGI, mohon maaf ini, di sini ada juga beberapa yang ikut di SGI Millennial Lead, ada Guru Lisna, ada Guru Risna juga kayaknya, yang lainnya saya belum melihat. Di SGI Millennial Leader itu kita diajarkan mengcoach. Apa bedanya coach, mentor dengan guru? Begitu ya. Kalau mentor mungkin dia akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Hampir sama dengan guru lah ya. Kita kalau sama siswa ya, kebawaannya langsung mau menunjukkan ke jalan yang benar. Harus ini, harus itu. Gini loh, nggak boleh gitu. Tetapi kalau coach, yang dilakukan seorang coach ketika bertemu dengan orang coachee yang lagi dalam masalah, maka yang dia lakukan adalah bagaimana membangkitkan pada diri coach itu, pada diri coachee-nya itu untuk bangkit dengan kesadarannya. Itu memang memerlukan waktu mungkin yang lebih lama, memerlukan kesabaran, ketelatenan, dan kesediaan seorang coach membantu guru tersebut. Tetapi kalau orangnya coachingnya berhasil, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Dibandingkan kalau misalnya, mohon maaf nih, contoh ya, Guru Siska misalnya, saya kepala sekolah, saya ketemu guru yang mohon maaf beberapa kali sudah terlambat ke sekolah, mungkin lagi malas-malasan lah ya, lagi tidak mood, lagi mungkin ada masalahnya atau bagaimana. Secara kedudukan bisa saja sebenarnya saya langsung menegur guru ini, diberikan teguran pertama karena terlambat misalnya 3 kali dalam sepekan ini. Bisa saja.
Kalau mengacu pada aturan tata tertib sekolah silahkan. Tetapi kalau saya berperspektif seorang coach, maka yang saya akan bicarakan, saya akan berbicara dengan guru saya apa masalahnya. Apa penyebabnya, kenapa dia seperti itu sekarang. Adakah masalah di sekolah atau masalah di rumah? Nah, nanti kita bantu mendorong dia untuk menyelesaikan hal-hal yang membuat kinerjanya menjadi buruk. Tetapi sekali lagi, itu perlu kesabaran. Dan tidak semua orang memiliki stok kesabaran. Begitu Guru. Oke, baik Bunda. Terima kasih banyak atas jawaban dan juga sarannya buat kita semua pada pagi hari ini. Baik, ini Guru Citizen melambaikan tangan. Ada apa Guru? Boleh di-unmute-kan bentar? Oke. Sepertinya waktu kita sudah mepet, sudah habis ya Guru ya. Nah, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini itu adalah untuk bisa mengoptimalkan tim sekolah dan juga berdasarkan bakat guru itu, kita itu harus ini ya Guru ya, mengenali dulu diri kita sendiri, kira-kira ragam bakat kita itu letaknya di bagian apa ya Guru ya. Nah, kemudian kita satukan kekuatan kita oleh tim sekolah, maka akan terjadi kolaborasi yang sangat baik ya, Guru. Nah, bagi guru-guru yang ingin menemukan bakatnya sendiri tadi, Bunda sudah menyampaikan bisa dicari atau di search di temubakat.com, dan pada dasarnya inti dari mengoptimalkan tim sekolah dan juga adanya kolaborasi dengan bakat guru itu harus didasari dengan pendidikan karakter based on kurikulum ya Guru. Oke, nah bagi guru-guru hebat semua, sebelum kita mengakhiri Zoominar kita pada pagi hari ini, apakah di sini sudah mengisi link semua? Oke. Sudah diisi ya Guru ya. Oke, sebelum kita tutup Zoominar kita hari ini, kita foto bareng ya Guru ya. Oke. Boleh dinampakkan semua wajahnya Guru biar cantik. Kepada Guru Yuni, kami sudah siap untuk difoto. Siap. Sebentar. Oh. Ya, ada yang belum?